siang Bu Happy. Selamat siang Pak Desman. Iya, baik ya. Sebelum kita mulai kucingnya, ini saya berperan sebagai pengawas observer yang akan melihat proses kucing ibu dengan si kucing nanti. Jadi sebelum ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait publik bermain dalam observasi saya. Jadi untuk produk penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan nanti dalam proses percakapan yang dilakukan harus sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Juga tentunya ibu juga nanti sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang meliputi riset, kemudian aktif, robot, kemudian ada di dalamnya itu nanti jadi rasa ya Bu ya. Juga saya berharap nanti dalam melakukan percakapan coaching, ibu jangan lupa menerapkan akuntabilitas itu dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga itu bentuk penilaian yang akan saya jadikan acuan ya untuk mengamati ibu. Jadi bisa dipahami Bu ya? Bisa. Kalau begitu Bu, sebelum mulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh kan Bu? Boleh Pak. Iya. Baik Bu, pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Pak ada dua ya Pak ya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang menurut Pak. Ya, kompetensi dari kompetensi yang dua Ibu bilangkan tadi, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Iya, nanti kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik. Ya, memang mendengarkan secara aktif adalah salah satu kunci ya untuk menggali banyak hal dari seorang coaching tadi ya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir Bu, perihal indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan, kira-kira pola ukur apa yang Ibu ingin tuju dalam proses percakapan? Ya, jadi tolak ukur yang ingin saya capai nantinya Pak, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu bahwa nanti saya saat coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runut Pak. Saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Iya, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta ya, ide-ide, solusi dari coaching dapat terjalin ataupun dapat tergali secara maksimal gitu ya, dan tercapai juga dalam proses percakapan nantinya. Dan saya sampaikan juga Bu, setelah Ibu bisa memulai percakapan coachingnya, saya juga berharap proses percakapan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang Ibu tentukan tadi. Oke, Ibu sudah siap? Sudah siap Pak. Oke, baik, silakan mulai proses coachingnya dulu ya. Oke Bapak, terima kasih Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Desman sudah hadir bersama kami di sini. Iya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Saya Bu, di sini apakah Ibu punya waktu Bu? Saya ingin berbincang dengan Ibu sebentar. Ya, alhamdulillah saya punya waktu ya Bu ya untuk berbincang sebentar dengan Ibu. Iya. Gini Bu, langsung saja kita membahas apa yang ingin Ibu sampaikan Bu. Iya, saya Bu. Siap Bu. Iya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang coaching hari ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu sampaikan? Sejujurnya Bu, saya sedikit tegang ya Bu ya dalam coaching hari ini, karena ada
hal-hal yang betul mau saya sampaikan kepada ibu. Namun nanti saya sampaikan nanti saja. Baik Ibu, jadi perasaan Ibu terganggu Iya. dan Ibu saat mau yang Ibu Presentasi. presentasi yang ingin Ibu sampaikan nanti ya Bu ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja Bu. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja Iya, ya Bu ya. baik. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi Bu di depan umum. Baik, Ibu ingin meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum. Iya Bu. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi, karena tuntutan sebagai kepala sekolah itu harus benar-benar menguasai presentasi ya Bu. Nah disitulah saya sering sekali merasa gugup gitu Bu. Iya, tujuan Ibu sangat bagus sekali ya Bu ya, karena hasil presentasi yang bagus akan membuat audiens lebih menyerap hasil maksimal dan tujuan presentasi tercapai dengan maksimal. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini Bu? Keberhasilan saya adalah presentasi dengan lancar, tidak ada lagi perasaan gugup, serta dapat mendapatkan feedback positif nanti dari audiens saya. Oke, jadi Ibu ingin presentasi lancar tanpa gugup ya, serta mendapatkan feedback positif dari audiensnya nanti. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi? Saya tidak percaya diri Bu, jadi sehingga seringkali itu kehilangan kata-kata saat presentasi. Ibu bisa ceritakan lebih lanjut ya, bagaimana perasaan Ibu pada saat itu muncul? Saya akan mendengarkan perasaan yang sama. Iya Bu, saya merasa takut ya Bu ya, tidak memberi kesan positif nantinya kepada audiens saya, kemudian membuat saya gugup. Terus terkadang saya merasa ada tekanan yang saya ingin presentasi saya itu sempurna, jadi ada tekanan seperti itu. Saya memahami perasaan yang Ibu rasakan ya. Ibu tertekan saat presentasi adalah hal yang semua orang dapat mengalaminya. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Biasanya Bu, saya menghadapinya pertama sekali saya berdoa dulu, kemudian saya berlatih di depan cermin begitu Bu. Berdoa dan berlatih Berlatih di depan depan cermin. cermin ya. Nah ini sudah sangat baik ya Bu, berdoa dan berlatih di depan cermin adalah salah satu cara meningkatkan kepercayaan diri ya Bu. Apakah yang Ibu rasakan dari sisi ini? Yang saya rasakan itu adalah bagaimana nantinya saya bisa untuk presentasi dengan sebaik mungkin. Syukurlah, hal ini sangat luar biasa ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya ingin lebih percaya diri Bu, tampil di presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan Ibu nanti saya bisa mencapainya. Baik, sekarang mari kita rancang rencana aksi agar tujuan Ibu tercapai. Baik. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan membuat presentasi, slide presentasi itu lebih awal, mungkin jauh-jauh hari ya Bu ya. Kemudian saya lebih sering berlatih di depan cermin seperti itu. Itu bagus sekali ya Bu ya, mempersiapkan diri lebih awal dan menarik serta berlatih di depan cermin adalah langkah-langkah memulai presentasi yang baik. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi semenarik mungkin Bu, kemudian berlatih terus menerus, kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Ya, jadi saya setuju ya dengan apa yang Ibu rencanakan ya, dan akan Ibu lakukan gitu. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut?
Saya akan mencari referensi Bu ya, kemudian menyesuaikan dengan tema rapat, kemudian mempersiapkan slide presentasi dengan menarik serta berlatih presentasi, kemudian fokus, kemudian melatih intonasi serta gerak tubuh yang luwes. Kemudian saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Langkah-langkah yang Ibu buat sudah sangat baik dan tepat ya Bu ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membuat Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap selanjutnya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen Bu untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan menarik serta sesuai tema, kemudian berlatih presentasi di depan cermin sampai saya mahir menguasai materi. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen itu kepala sekolah dan kepala sekolah teman sejawat yang lainnya ya Bu ya, kemudian guru-guru yang seperti itu. Baik, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Rekan sejawat adalah salah satu orang yang tepat untuk membantu kita dalam perbaikan ini. Bagaimana dengan tidak lanjut dari kegiatan coaching ini? Tidak lanjut ya Bu ya. Tidak lanjut. Baik. Saya akan terus berlatih presentasi secara konsisten nantinya. Kemudian saya lebih fokus membuat presentasi lebih awal, kemudian terus menerus nanti saya lakukan latihan agar rasa gugup dan percaya diri saya itu hadir dari diri saya. Komitmen terus berlatih ya Bu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching ini? Perasaan saya lega Bu, ternyata hal yang membuat saya itu gugup dan kehilangan kata-kata ketika presentasi itu datangnya dari diri saya. Jadi saya sendirilah yang akan membangunnya. Saya sendiri yang belajar lagi lebih baik, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian materi yang akan saya sampaikan itu nantinya saya kuasai dengan sebenar-benarnya. Jadi itu ya Bu ya. Ya, Mungkin sudah cukup ya Bu ya? Ada yang ingin disampaikan? sudah Bu. Baik Bu, semoga langkah-langkah yang Ibu rencanakan nantinya bisa lancar Ibu laksanakan ya dengan sukses dan mudah-mudahan presentasinya lancar ya Bu Iya. ya. Dan langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi itu juga menjadi ilmu bagi saya ya Bu ya, untuk bagaimana bisa melakukan presentasi juga dengan baik-baik. Kemudian bagaimana juga presentasi ini bisa kita berikan pengaruh gitu ya kepada rekan-rekan sejawat dan juga kepada murid. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini. Ibu sama-sama. Iya, Bu Yenti ya. Bagaimana tadi proses coaching itu? Apakah berjalan dengan lancar tadi? Ya, alhamdulillah Pak, proses coaching yang saya lakukan tadi sudah berjalan dengan lancar Pak. Iya. Ya. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi Bu ya, Ibu melakukan coaching, juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Pak, boleh. Ya. Jadi, apa saja yang Ibu sudah dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur TIRTA, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach sendiri Pak. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coach sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, ya. Jadi sudah berhasil ya dengan proses coaching menggunakan alur TIRTA. Iya, Pak. Oke.
Ya, tadi setelah saya mengamati kucing, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi itu sudah berhasil melakukan coaching dengan anak kita. Itu sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke. Saya juga mengamati ibu sudah fokus ya dalam kegiatan coaching, yang artinya ibu sudah mencapai kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan menerapkan teknik rasa, ya Bu ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya, kompetensi apa yang apalagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu Pak, pada kesempatan ini saya ingin belajar lebih dalam lagi Pak tentang alur tirta dalam proses coaching, sehingga ketika nanti saya melaksanakan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik. Jadi Ibu ingin belajar lebih lagi ya tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya bisa lebih baik gitu ya. Menurut saya luar biasa sekali Bu ya, pada hari ini sudah melakukan coaching. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya ya Bu ya, dan sudah berkenal ngobrol-ngobrol sharing dengan saya. Terima kasih Bu ya. Iya Pak, sama-sama.